Halo football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Xavi respon ejekan hiu gagal Mourinho. Pelatih AS Roma Jose Mourinho mengejek tim-tim besar yang terancam turun pamor ke Liga Eropa dengan sebutan hiu gagal. Kini Barcelona sendiri terancam menjadi salah satu hiu gagal yang dimaksud Jose Mourinho itu. Pelatih Barcelona Xavi Hernandez menanggapi cibiran itu. Xavi menegaskan bahwa fokus Barca saat ini cuma mengalahkan Bayern. Namun seandainya tetap terlempar ke Liga Eropa, Xavi memastikan Barcelona tetap akan bersaing dengan serius. Kalaupun kami harus bermain di Liga Eropa, kami tetap akan berjuang, ujar Xavi. Cepat atau lambat Real Madrid memang akan kalah. Real Madrid menyerah 2-3 di markas RB Leipzig pada matchday kelima Liga Champions. Pelatih Madrid Carlo Ancelotti menolak mengkritisi penampilan timnya. Kekalahan itu menandai kekalahan pertama Real Madrid di musim ini, sekaligus kekalahan pertama klub setelah tidak terkalahkan dalam 20 pertandingan sejak Mei lalu. Ancelotti meyakini Madrid tinggal menunggu waktu saja sebelum akhirnya kalah. Saya tidak marah, kekalahan ini tidak merugikan kami. Cepat atau lambat itu akan terjadi, terus maju, Anda toh tidak bisa melihat ke belakang, ungkap Ancelotti. Satu lagi kandidat pengganti Sergio Busquets di Barcelona. Barcelona terus mendata para pemain yang layak menggantikan Sergio Busquets di posisi gelandang bertahan. Nama terbaru yang kini muncul adalah Edson Alvarez, pemain Ajax Amsterdam. Alvarez dianggap sebagai kapten Ajax selama beberapa tahun kebelakang. Cara dia mendikte permainan dan kepemimpinannya di lapangan membuatnya seolah jadi jenderal di lapangan tengah. Gaya permainan Alvarez di Ajax juga mirip dengan yang diimplementasikan di Barcelona. Jika tidak ada kekhawatiran berlebih soal apakah sang pemain cocok di sistemnya Barcelona. Diincar Manchester United, Juventus siap uangkan Weston McKennie. Manchester United nampaknya tidak akan kesulitan untuk mendatangkan Weston McKennie di tahun 2023 nanti. Juventus selaku pemilik sang gelandang dilaporkan siap menjual pemain timnas Amerika Serikat tersebut. Juventus siap menjual McKennie atas sepersetujuan dari sang manajer Massimiliano Allegri. Sang manajer dilaporkan kurang sreg dengan permainan McKennie. Jadi ia menilai sang gelandang lebih baik dilepas di tahun 2023 nanti. Jadi ketika ia tahu Manchester United menginginkan McKennie, ia mempersilahkan Juventus untuk menjual sang gelandang. Antonio Conte ungkap rencana transfer Januari. Pelatih Tottenham Hotspur Antonio Conte menekankan pentingnya memperkuat skuadnya selama jendela transfer Januari untuk membuat mereka bisa bersaing di semua kompetisi. Meski begitu, taktisi Italia itu mengatakan bahwa untuk saat ini prioritasnya adalah mempersiapkan tim dengan cara terbaik sebelum Piala Dunia bulan depan. Antonio Conte mengungkapkan bahwa pihak klub sudah sangat memahami pentingnya membawa pemain baru pada jendela transfer Januari atau di musim panas mendatang. Ia berharap bahwa waktu akhirnya akan menjawab kebutuhan timnya untuk kedatangan pemain baru. Kabar baik bagi Liverpool jelang kontrak, trio cedera sudah kembali berlatih. Liverpool mendapatkan tambahan amunisi untuk mengunci tiket lolos dari grup A Liga Champions dengan kembalinya 3 pemain yang cedera. Darwin Núñez, Ibrahima Konate, Naby Keita sudah terlihat kembali ke sesi latihan tim. Hanya saja khusus Naby Keita, kembalinya ke sesi latihan tim tidak akan berpengaruh pada seleksi skuad untuk pertandingan melawan Ajax Amsterdam karena dia tidak didaftarkan ke Liga Champions. Sementara Thiago Alcantara yang sebelumnya absen karena infeksi telinga, kemungkinan dia masih belum pulih di pertandingan melawan Ajax Amsterdam ini. Massimiliano Allegri tak bahas soal kemungkinan mundur. Kegagalan Juventus lolos ke fase knockout Liga Champions ini diyakini semakin membuat posisi pelatih Juventus, Massimiliano Allegri, semakin terpojok.
Meski begitu, seusai pertandingan, Massimiliano Allegri tidak membahas soal kemungkinan dirinya dipecat atau dia memutuskan mundur sebagai pelatih si nyonya tua. Massimiliano Allegri memilih membicarakan faktor kekalahan timnya, yang menyebut pertahanan timnya yang terlalu rapuh pada babak pertama menjadi sumber kekalahan timnya dari Benfica. Sinyal kuat Zinedine Zidane beri jawaban tegas soal comeback melatih. Zinedine Zidane enggan untuk menanggapi rumor atau kabar yang menyangkut dirinya bakal melatih kembali sejak musim panas 2022 lalu. Namun belum lama ini Zizou mulai memberikan titik terang akan karirnya. Zidane menyatakan bahwa dirinya bakal segera kembali melatih. Meski begitu, sinyal kuat yang diberikan Zidane tersebut belum memberikan gambaran jelas dirinya bakal melatih klub atau timnas. Saat ini saya menikmati diri saya sendiri, tetapi saya tidak jauh dari pekerjaan sebagai pelatih lagi, ujar Zidane. Penampilan de Ketelaere dan Rebic jelek, Pioli justru memuji mereka. Meski berhasil menang besar, sejumlah pemain mendapatkan kritik seperti Ante Rebic dan Charles de Ketelaere. Rebic tak mencatatkan satupun tembakan on target dari 5 percobaan, dia melewatkan 2 big chance dan 3 tendangan lainnya di blok. Sedangkan de Ketelaere justru mendapatkan kartu kuning dan ditarik keluar di menit ke-51, namun Pioli menyangkal permainan Rebic dan de Ketelaere buruk sepanjang pertandingan. Saya puas dengan perkembangan mereka dan masih akan terus meningkat, ujar Pioli. Unai Emery pergi, Villarreal tunjuk mantan pelatih Barcelona. Setelah Villarreal berpisah dengan Unai Emery, klub Liga Spanyol itu langsung bergerak cepat mencari penggantinya. Tim berjuluk kapal selam kuning itu menunjuk mantan pelatih Barcelona, Quique Setién. Diungkapkan juga kalau Quique Setién telah menaikkan kontrak bersama Villarreal hingga akhir musim 2023-2024 mendatang. Meski sudah menangani sejumlah klub Liga Spanyol termasuk diantaranya melatih Barcelona, dia punya catatan yang kurang bagus. Berdasarkan statistiknya, belum ada trofi yang berhasil dia persembahkan. Artinya, menerima tawaran dari Villarreal akan menjadi tantangan tersendiri untuknya memberikan trofi. Chelsea pantau Victor Osimhen saat Napoli kalahkan AS Roma. Chelsea dikabarkan ikut memantau Victor Osimhen yang menjadi pahlawan Napoli dalam kemenangan 1-0 atas AS Roma. Sang striker timnas Nigeria berusia 23 tahun itu telah menjadi sosok kunci bagi skuad asuhan Luciano Spalletti pada musim ini. Victor Osimhen telah mencuri perhatian klub-klub besar Eropa atas performanya di Italia dan kini muncul kabar bahwa Chelsea tertarik untuk menggaitnya. Namun itu akan sulit untuk membajaknya dari Napoli lantaran Presiden Aurelio De Laurentiis menginginkan setidaknya 100 juta euro untuk jasa Osimhen. Edwin van der Sar belum mau pulang ke MU dalam waktu dekat. Dalam beberapa tahun terakhir, Edwin van der Sar kerap dihubungkan dengan kabar kepulangannya ke Manchester United. Kabarnya pihak klub memiliki keinginan untuk menjadikan van der Sar sebagai direktur olahraga mereka. Mengenai kabar tersebut, van der Sar memberikan bantahannya. Meski mengaku masih memiliki hubungan baik dengan direksi MU, namun dia memastikan belum mau kembali ke mantan klubnya itu dalam waktu dekat. Saya tidak pernah terlalu dekat untuk bergabung kembali dengan Manchester United, ujar van der Sar. Meski Dortmund gagal kalahkan Manchester City, Jude Bellingham tetap happy. Gelandang Borussia Dortmund, Jude Bellingham memberikan komentar terkait hasil imbang yang diraih oleh timnya saat menjamu Manchester City. Meski gagal meraih kemenangan, namun Bellingham mengaku tetap puas dengan hasil tersebut. Bellingham memberikan pujian bagi penampilan apik timnya, khususnya lini pertahanan Dortmund. Bellingham mengaku bangga karena Dortmund berhasil mencatatkan clean sheet yang diklaimnya tak semua tim bisa melakukan itu saat berhadapan dengan tim sekelas The Sky Blues. Bayern Munchen pertimbangkan rekrut Marcus Thuram. Rencana Bayern Munchen untuk mencari pemain nomor 9 murni belum berhenti. Radar tim masih aktif memantau sejumlah pemain yang layak mengemban peran tersebut. Laporan dari L'Equipe menyebutkan nama Marcus Thuram masuk dalam radar Munchen. Penyerang milik Borussia Mönchengladbach itu mulai naik
ke daftar prioritas teratas untuk didekati secara serius. Kebetulan kontrak Thuram akan habis di akhir musim 2022-2023 mendatang. Jika tidak diperpanjang kontraknya, Munchen bisa memboyong pemain berusia 25 tahun itu ke Allianz Arena. Barcelona dan Tottenham Hotspur bahas transfer permanen Clement Lenglet. Clement Lenglet akhirnya mendapatkan menit reguler di Tottenham Hotspur. Lenglet telah bermain 8 kali untuk Spurs pada musim ini setelah sempat kesulitan mendapatkan kepercayaan dari pelatih Antonio Conte. Clement Lenglet dipinjam dari Barcelona pada bursa transfer musim panas tahun ini dan itu akan habis di akhir musim. Kini kedua klub terkait dikabarkan akan membahas kesepakatan transfer permanen di akhir musim. Belum ada mahar yang dibicarakan, namun klaim dari Sport menyebutkan bahwa sang defender berusia 27 tahun itu bisa ditebus di kisaran 10 hingga 15 juta euro. Segera tersisih dari Liga Champions, Pedri, target Barcelona belum berubah. Kekalahan 0-1 di San Siro dan hasil imbang 3-3 di Camp Nou kontra Inter Milan telah berdampak negatif kepada kansla Blaugrana untuk melenggang ke babak 16 besar. Pedri menegaskan bahwa Barcelona akan tetap berusaha memenangkan laga kontra Bayern Munich, meskipun mereka hampir pasti tersingkir dari Liga Champions. Bermain untuk klub seperti Barcelona, Anda harus berusaha memenangkan segalanya. Saya pikir dalam pertandingan kontra Bayern, terlepas dari hasilnya, target kami adalah untuk berusaha mengalahkannya, ujar Pedri. Real Madrid berusaha bujuk Toni Kroos agar tak pensiun. Toni Kroos telah menjadi salah satu alasan performa gemilang Real Madrid pada musim ini, terlepas dari usianya yang sudah 32 tahun. Namun kontrak Kroos akan segera berakhir di musim panas mendatang dan ada indikasi bahwa dia mempertimbangkan untuk pensiun. Real Madrid kabarnya tengah menyusun cara untuk membujuk Toni Kroos agar tidak pensiun di akhir musim dengan menawarkan perpanjangan kontrak kepadanya. Presiden Florentino Perez menyampaikan kepada Kroos bahwa jika dia ingin bernegosiasi, maka pintunya akan terbuka. Defender Bayern Munich buka peluang kembali ke Atletico Madrid. Defender Bayern Munich Lucas Hernandez dikabarkan membuka peluang untuk bergabung dengan Atletico Madrid suatu saat nanti. Sang pemain merupakan produk akademi klub ibu kota Spanyol tersebut. Hernandez menjelaskan alasan mengapa Los Rojiblancos sangat dekat di hatinya dan mengatakan bahwa ia akan selalu mencintai tim tersebut. Jika suatu hari nanti opsi muncul untuk kembali ke Atletico, mengapa tidak? Saya ingin itu terjadi karena itu adalah sesuatu yang bagus, ujarnya via Marca. Dusan Vlahovic tak sepenuhnya bahagia dengan tahun pertamanya di Juventus. Striker Juventus Dusan Vlahovic mengakui bahwa 2022 seharusnya bisa berjalan dengan lebih baik, meskipun dia tetap menaruh keyakinan timnya akan bangkit. Dia membantu Juventus mewujudkan targetnya yaitu finish di 4 besar Serie A, namun juga gagal mempersembahkan gelar juara setelah kalah di final Coppa Italia. Kini di musim 2022-2023, Juve nampak masih belum mengalami perubahan berarti dengan masih tercecer di peringkat ke-8 klasemen sementara Serie A. Meskipun Vlahovic tampil dengan cukup baik, usai melesakkan 6 gol dari 10 pertandingan di pentas domestik. Simone Inzaghi sebut laga lawan Victoria Pleasant seperti final. Simone Inzaghi menegaskan pentingnya Inter Milan meraih kemenangan atas Victoria Pleasant. Inzaghi menyebut pertandingan melawan Victoria Pleasant sebagai final. Inter saat ini duduk di urutan kedua pada klasemen sementara di grup C, 5 poin di belakang pemimpin Bayern Munchen dan 3 poin di atas FC Barcelona. Inter Milan tidak memulai musim dalam performa terbaiknya, tapi 2 pertemuan mereka melawan Blaugrana membuat I Nerazzurri unggul dalam head-to-head. Kami tahu kami telah memainkan 4 pertandingan dengan cara terbaik, tetapi lawan Victoria Pleasant adalah seperti laga final, kata Simone Inzaghi. Nah itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!